Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan, salam seduluran untuk pencak silat di Nusantara. Masih bersama saya Angga Terate. Gaskeun lur. Dan kali ini Angga bakal jawab pertanyaan dari ini siswa yang tanya sama Angga. Katanya kan Angga itu nggak direstuin ikut PSAT sama orang tua. Nah, bagaimana caranya Angga bisa bergabung dengan PSAT dan alhamdulillah bisa menjadi bagian dari PSAT tanpa restu orang tua? Gimana caranya? Buat kalian yang penasaran, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di like, komen, dan share video ini biar Angga Rate makin semangat buat videonya. Oke, dan simak videonya. Let's go. Guys, sebelum kalian nonton video ini, alangkah baiknya kalian klik tombol subscribe-nya dan klik tombol like-nya agar gua selalu upload konten-konten kembali. Lean with it, dab with it, hit them folks now stab with it. Nay, nay, then you stop, then you hit that molly. Masih bersama saya Angga Terate, dan Angga itu ikut PSAT itu nggak direstuin sama orang tua loh, nggak direstuin, nggak dibolehin. Karenanya Angga juga sempat motol, dan alhamdulillah ikut lagi, dan alhamdulillah bisa jadi tanpa restu orang tua. Gimana caranya? Ini lor, kan nggak tahu ya, mungkin dari orang tua itu yang dukung itu cuma ayah, ibu enggak, sama sekali enggak. Sampai Angga itu latihan itu dari sabuk polos sampai jambon itu ya didiemin sama ibu, itu didiemin, terserah mau kayak mana, karena dia tuh udah berhenti ngarang. Tiap Angga pulang latihan, Angga tuh pasti ditanya, capek nggak latihan? Udah nggak usah latihan lagi, pasti kayak gitu. Jadi misalnya latihan lagi, mau kemana enggak? Latihan bu, pasti nanti nggak disuruh, nggak usah latihan. Enggak hiraukan, Angga tetap latihan sampai sabuk jambon. Karena Angga ikut latihan itu pas Angga itu kelas 2 SMA kayaknya, pas SMA. Dan pas Angga SMA itu kan full day, jadi dari jam 7 sampai jam 4. Karena orang tua itu petani, jadi orang tua itu kerjanya dari pagi sampai sore. Bahkan Angga pulang dari sekolah pun orang tua tuh belum pulang, kadang belum pulang, kadang udah pulang. Pasti kalian penasaran bagaimana sih Mas Angga bisa dapat restu orang tua. Nah, gini caranya. Kan dari sabuk polos sama jambon itu Angga tuh pasti didiemin, terus dilarang sih untuk pergi latihan tuh, pasti dilarang. Terus biasanya kan kalau latihan itu kan sakit semua badannya. Situ Angga berusaha menyembunyikan semua kesakitan, kelukaan gitu, Angga simpen semua. Jangan sampai orang tua itu tahu, karena kalau misalnya dia tahu pasti Angga tuh tambah nggak dibolehin, tambah diujahin. Jadi Angga tahan sendiri. Misalnya kayak Angga keseleo, udah Angga tahan sendiri, kayak nggak apa-apa. Terus misalnya tangannya sakit apa ya udah nggak apa-apa, Angga tahan semuanya. Nah, sampai di sabuk jambon itu masih didiemin sama orang tua, masih kayak nggak disetujuin gitu. Itu Angga tuh berpikir kayak mana sih supaya ibu itu ngerestuin Angga, setujuin Angga buat ikut di PSAT. Kalau kita latihan tanpa direstuin sih nggak enak juga lur, rasanya tuh gimana gitu. Jadi ada beban tersendiri. Jadi Angga cari cara gimana caranya orang tua itu ngerestuin. Tapi kalau bapak
ya, kalau bapak itu manut aja dia. Kalau misalnya Angga positif, ngapa harus dilarang gitu sih. Tapi kalau ibu memang nggak, dia tuh takut mungkin anaknya tuh lecet. Mungkin itu, jadi nggak cari cara. Nah, karena nggak mungkin udah pulang sekolah itu kerja karena udah sore, jadi kan kalau setiap Angga pulang itu orang tua kan belum pulang, jadi Angga itu cuci piring, nyapu, kadang cuci baju gitu, kadang juga Angga masak nasi. Angga ini tunjukkan sisi positif. Pertama nggak direspon, biasa aja, B aja orang tua dengan itu. Tapi lama kelamaan Angga tunjukkan sisi positif, di Sabu Ijo itu mulai kalau misalnya Angga pulang dari latihan, di ini kadang ibu yang buka pintu, padahal nggak pernah ibu buka pintu, tapi di Sabu Ijo itu udah mulai. Terus kalau uang tes itu biasanya Angga itu uang tes ini Angga uang sendiri, kadang minta tambahan gitu dari uang sekolah Angga kumpulin, kadang minta juga. Kalau Sabu Polo sama Jambon ya gitu, nggak dibantuin. Tapi Sabu Ijo itu orang tua udah mulai kayak itu sih, kayak dukung, kayak nyupport Angga gitu. Jadi ya gitu, Angga pegang kepercayaan orang tua, gimana caranya Angga itu bisa jadi. Karena bapak itu udah trauma sama Angga, nggak mau ngurus Angga lagi kalau Angga itu latihan. Soalnya Angga tuh kena motol, jadi dia tuh takut kayak gitu, takut Angga itu nggak jadi lagi gitu. Jadi di Sabu Ijo itu udah mulai dukung. Nah, Sabu Putih juga udah mulai dukung karena Angga tunjukkan sisi positifnya yang kecilnya aja. Angga cuci piring, terus Angga cuci baju, terus Angga nyapu, Angga masak nasi. Ya banyak yang bilang kayak cewek, tapi nggak apa-apa lah, namanya mau dapat restu dari orang tua. Jadi gimana caranya Angga tuh harus bisa dapat, akhirnya nggak dapat kepercayaan dari orang tua. Ya udah sampai Angga jadi warga. Sampai sekarang kalau misalnya Angga mau ke latihan, Bu mau ke latihan, pasti ya nggak apa-apa. Terus Bu ada pertemuan sama siapa, ini untuk rapat PSAT, pasti boleh. Jadi bersyukur sih karena bisa direstuin itu sampai Sabu Ijo ya. Kalau misalnya Sabu Jambon Angga menyerah karena nggak dukung dari orang tua, mungkin Angga nggak bisa jadi bagian dari PSAT gitu. Dan buat kalian mungkin yang nonton ini ada adik-adik Mas Angga, mungkin ada dulur yang dulu nggak direstuin, ya pasti ada jalan untuk jalan yang baik. Ini kan jalan baik sih, bukan jalan yang melenceng, jadi pasti ada caranya, pasti ada jalan. Tinggal kita sendiri mau berusaha, mau berjuang enggak untuk itu. Kalau kita mau berusaha, mau berjuang, pasti ada jalannya. Gitu. Semangat buat kalian yang misalnya ada yang nggak direstuin sama orang tua, pasti tunjukkanlah sisi positif kalian. Karena di saat kalian tunjukkan sisi positif kalian, pasti orang tua itu pasti menghargai, pasti mensupport kalian itu, asal kalian itu di jalan yang benar gitu. Dan itulah tadi pengalaman dari Angga pribadi. Mungkin dulur ada yang mau cerita sama Angga, ada yang mau nge-share pengalaman ke Angga, boleh nanti di DM aja IG Angga, atau nanti Angga tulis nomor WA Angga di deskripsi. Nanti boleh cerita sama Angga biar makin banyak pengalaman yang bisa kita ambil. Dan mungkin dari penjelasan Angga tadi ada kata-kata atau penjelasan yang salah, mungkin Angga mohon maaf atau mohon diperbaiki. Kita cari jalan benernya, jangan mencari kesalahannya.
Dan saya Angga Karate mengucapkan terima kasih yang udah nonton video ini. Ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.